Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Indah Kelas. Sekarang kita akan membahas tentang listrik statis yang mencakup tentang muatan listrik, hukum Coulomb, dan medan listrik. Petir merupakan salah satu gejala kelistrikan, khususnya listrik statis. Petir dapat terjadi karena elektron di bagian bawah awan tertarik oleh proton di daratan. Apa perbedaan proton dengan elektron? Mengapa keduanya saling tarik-menarik? Apakah ada hubungannya dengan konsep muatan listrik? Agar pertanyaan ini terjawab, kita akan membahas materi ini dalam video kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang muatan listrik. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik ialah muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik diberi dengan simbol Q dan satuannya adalah Coulomb. Jika proton besar dari elektron, maka atom akan bermuatan positif. Sedangkan jika proton kecil dari elektron, maka atom akan bermuatan negatif. Sekarang, perhatikan gambar di samping. Jika muatan listrik didekatkan dengan muatan sejenis seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan menghasilkan gaya saling tolak-menolak. Sedangkan, jika muatan listrik didekatkan dengan muatan tidak sejenis seperti positif-negatif, maka akan menghasilkan gaya saling tarik-menarik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum Coulomb. Sekarang, mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Dapat kita ketahui bahwasannya muatan Q1 akan menimbulkan interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak pada muatan lainnya, seperti Q2, yang berada cukup dekat dengan muatan Q1. Interaksi tarik-menarik dan tolak-menolak tersebut disebut dengan gaya listrik, yang dilambangkan dengan F. Lalu, bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan kedua muatan dan jarak antara kedua muatan tersebut? Hubungan antara besar gaya Coulomb dengan jarak antara muatan dan besar muatan ialah besar gaya Coulomb sebanding dengan perkalian kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Secara sistematis dapat kita gambarkan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F merupakan gaya Coulomb dengan satuan N, K merupakan koefisien dengan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Q1 yaitu muatan pertama dengan satuan C, Q2 muatan kedua dengan satuan C, dan R jarak antara muatan dengan satuan M. Pada hukum Coulomb terdapat resultan gaya Coulomb. Perlu kita ingat bahwasanya gaya Coulomb merupakan besaran vektor, sehingga harus memperhatikan nilai dan juga arah vektor semua partikel bermuatan. Yang pertama yaitu muatan segaris. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan gaya Coulomb-nya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Yang kedua, terdapat muatan membentuk sudut siku-siku. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Dan yang terakhir yaitu muatan membentuk sudut bukan siku-siku. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka resultan gaya Coulombnya dapat dirumuskan sebagai berikut. F total sama dengan akar dari F12 kuadrat tambah F13 kuadrat tambah 2 dikali F12 kali F13 dikali cos theta. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik ialah daerah di sekitar partikel bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik, muatan sumber, dinamakan muatan uji. Perhatikan ilustrasi di samping. Garis khayal arah medan listrik, arah gaya listrik bermuatan positif keluar dan muatan negatif ke dalam. Selanjutnya yaitu resultan medan listrik. Apabila terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik yang bekerja pada partikel itu sama dengan jumlah vektornya. Maka, dalam menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik, harus memperhatikan arah vektor medan listriknya. Yang pertama yaitu terdapat partikel dalam satu garis lurus. Jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, seperti gambar di samping ini, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan sebagai berikut. E total yaitu plus minus E1 plus minus E2 plus minus E3 dan seterusnya. Selanjutnya terdapat partikel membentuk sudut tertentu. Jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, seperti pada gambar di samping ini, maka resultan medan listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. E total sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 kali E2 dikali cos theta. Yang terakhir yaitu hukum Gauss. Teman-teman dapat memperhatikan gambar di bawah ini. Garis-garis medan listrik adalah garis bersambungan yang selalu mengarah menuju massa sumber medan listrik. Semakin banyak garis-garis medan listrik, maka semakin kuat medan listriknya. Hukum Gauss menjelaskan tentang jumlah garis-garis gaya listrik atau flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permivitivitas udara atau epsilon 0. Persamaan hukum Gauss yaitu C sama dengan E dikali A dikali cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0. Selanjutnya yaitu contoh soal. Soal pertama yaitu tentukan besar dan arah gaya Coulomb yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3, seperti pada gambar di bawah ini. Jawabannya yaitu besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1 yaitu F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F21 yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka hasilnya yaitu F12 sama dengan 20 Newton. Maka besar gaya yang dialami Q2
karena pengaruh Q1 yaitu 20 Newton. Selanjutnya yaitu besar gaya yang dialami kedua karena pengaruh Q3. Jadi F23 sama dengan K Q2 kali Q3 per R kuadrat. Jadi F23 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu F23 sama dengan 80 Newton. Jadi besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q3 yaitu sebesar 80 Newton. Dan sampai jumpa di next video pembelajaran selanjutnya. Dadah!